Siang semua, Bapak Ibu dosen, kemudian teman-teman alumni, stakeholder, juga adik-adik yang masih kuliah. Jadi tadi apa disampaikan oleh Mas Amir Hamzah dan Mas Yogi, itu di tiap-tiap kegiatan usaha itu punya perbedaan sendiri-sendiri. Nah, jadi Mas Yogi mengatakan ilmu komunikasi sangat diperlukan, saya sangat setuju sekali. Juga tadi yang disampaikan Mas Amir, juga saya sangat setuju sekali. Kalau saya sendiri yang saat ini beraktivitas di salah satu perusahaan pemintalan, tidak lupa dari yang namanya ergonomi dan juga planning, terutama dalam hal ini kompetensi di PPIC. Itu sangat-sangat diperlukan karena kita juga harus selalu update pada forecastingnya, apalagi di saat-saat pandemi seperti ini. Jangan sampai kita kebablasan ataupun kita kekurangan. Nah, jadi tanggapan kami mengenai kompetensi bagi para alumni atau mungkin yang ada yang masih kuliah itu hendaklah fokus pada satu mata kuliah yang dikuasai, terutama yang langsung pada hal-hal yang bersifat teknis. Kemudian yang kedua, pada adik-adik yang masih kuliah, bersyukurlah kalau kalian itu kuliah, belum bekerja dan belum menikah. Jadi fokus. Beda dengan kami yang waktu itu sudah bekerja, menikah, jadi bercabang gitu. Karena itu saya sarankan tetap fokus pada salah satu mata kuliah yang kalian kuasai. Saya rasa dari saya itu saja. Jadi ekonomi juga perlu, peramalan juga perlu, tapi kita harus fokus pada salah satunya. Saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Isnal. Mungkin satu pertanyaan lagi dari peserta ya, yang mungkin bisa disampaikan ke Pak Yuda terkait profil-profil lulusan atau mungkin dari Wijaya Karya itu nanti mungkin pertanyaannya terkait dengan lulusan TI nanti bekerja di Wijaya Karya itu mungkin ditempatkan di mana? Mungkin satu pertanyaan lagi dari peserta, kami persilakan. Ya, sore ini izin Pak. Ya, silakan Pak Mustafa. Selamat pagi yang kami hormati Bu Silva, mantan dosen wali saya. Siswi mantan dosen. Pak Taufik. Oh iya, saya juga lupa mau nyapa Pak Taufik, Bu Sulfa sama Bu Siswi. Mas pagi Pak, udah lama nggak ini nggak ketemu kita. Bu Siswi. Pak Taufik dosen. Ya Pak Taufik. Ya. Saya lupa tadi menyapa. Mohon maaf. Selamat siang Pak Taufik dan Pak Taufik nih. Dosen pembimbing sukses saya. Alhamdulillah selalu ya semuanya. Terima kasih Bu Siswi. Kepada adik-adik sih mana? Kepada adik-adik ya. Kebetulan saya kuliah tahun 2010 dan selesai alhamdulillah tepat waktu 4 tahun di 2014. Semua dukungannya masuk tim saya, Mas Kiki, Safrizal yang sampai sekarang masih berkolaborasi dengan saya. Saya pertanyaan ke Mas Yoda. Mas Yoda terkait dengan Hadir, Pak. di Wika keselamatan kerja gimana? Kami tahu lah banyak hasad yang hasad kecelakaan dan lain-lainnya yang terutama yang terkait dengan pekerjaan lapangan ya. Itu apa direktoratnya sudah terbentuk dan bagaimana
kelulusan apa saja yang perlu dilaksanakan di situ, selain lulusan teknik industri. Kemudian yang kedua, untuk fakultas teknik ya, kaitannya dengan nanti pada saat perkuliahan, apakah dimungkinkan, soalnya gini, di kami itu ada, kalau kuliah terkait dengan network planning itu pasti, termasuk dengan sistem pergudangan dan lain-lain, perencanaan kerja dan lain-lain, itu sangat diperlukan sekali di dunia usaha, dunia industri manapun. Jadi pengukuran waktu kerja dan real time pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang di suatu perusahaan itu sangat dibutuhkan. Makanya adik-adik yang masih kuliah itulah, kuasai semuanya aja, jangan satu aja. Kuasai semuanya sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, terutama yang kaitannya dengan jurusan ya, terhadap jurusan ke perusahaan. Tidak ada ruginya. Jadi apapun itu diseriusi, jangan satu mata kuliah saja, tapi ikuti, dipahami apapun, baik itu statistik dan lain-lain, ekonomi tentu juga pastilah ya. Terutama yang kalau kita di tingkat manajerial, apalagi di tingkat supervisi ya, supervisi sampai dengan middle ya, setingkat manajer, itu perlu pengukuran waktu kerja, dan itu sangat dibutuhkan sangat sekali. Jadi nanti itu lulusan teknik industri itulah nanti yang pekerjaan kita itu, kalau di tempat-tempat kerja, di baik itu BUMN atau perusahaan perakitan motor dan lain-lain, mobil dan lain-lain, itu bisa. Nah, harapannya apakah adik-adik ini bisa menerima mata kuliah dengan baik ya, karena bagaimanapun biasanya kalau sudah tingkat 6-7 ini lagi malas-malasnya itu, dan sangat enggan untuk melaksanakan koordinasi apapun atau mencari kabar ke kuliah, ke kampus. Nah, itulah masa-masa itu yang sangat dikhawatirkan bagi teman-teman nantinya pada saat untuk menyusun skripsi. Sehingga usahakan tepat waktu untuk kelulusannya. Kemudian untuk apakah saya hanya mungkin menanyakan aja atau masukan aja kepada teknik industri UPS. Sekarang kan ini sudah mulai menuju ke arah digitalisasi. Di kami juga sudah melaksanakan digitalisasi, baik dari pengadaan barang, pemantauan pada saat moda transportasi berjalan itu bisa kami pantau. Jadi posisi objek A ini, posisi di daerah mana kita pantau. Nah, apakah ada mata kuliah yang misalkan untuk menunjang atau menyesuaikan dengan sistem ya ini Pak, digitalisasi ini, sehingga nanti pada saat kuliah selesai tentunya Lagi. Pak Mustafa, suaranya terputus. Oke, mungkin sekarang waktunya sudah pukul 10. Mungkin saya akan menutup pertanyaan sesi diskusi terkait dengan pemateri pertama dan alumni.
Mungkin nanti saya akan lanjutkan lagi ke narasumber kedua, yaitu Pak Munajat Trinugroho. Mungkin Pak Munajat Trinugroho sudah bergabung. Pak Munajat. Assalamualaikum Pak Cipto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munajat. Di kampus atau di rumah, Pak, sekarang? Ini masih work from home di rumah. Oh, work from home. Oke, baik. Seminggu 2 kali kampusnya. Gitu, Pak. Oke. Mungkin untuk mempersingkat waktu, sekarang sudah pukul 10. Saya lanjutkan ke narasumber kedua, yaitu Pak Munajat Trinugroho. Mungkin sebelum Pak Munajat Trinugroho menyampaikan materi, saya izinkan untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Nama lengkap Pak Munajat Trinugroho, STMT PhD, jabatan struktural sekarang sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan UPS. Beliau lahir di Klaten tanggal 29 September tahun 1975. Beliau beralamat di Jalan Ahmad Yani, Tromol, Pos 1, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Beliau mengampu mata kuliah di simulasi komputer, analisa dan perancangan sistem informasi, green supply chain, dan program komputer. Beliau menyelesaikan S1 di Institut Teknologi Bandung, ITB, pada tahun 1993 sampai 1998 di jurusan Teknik Industri, dan melanjutkan S2 di ITB juga di jurusan Teknik dan Manajemen Industri tahun 2001 sampai 2004, dan sekarang sudah S3 di University of Leeds, UK, di Transport Student tahun 2011 sampai 2015. Saat ini beliau menjabat Ketua Task Force Pelaksanaan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kurikulum vitae dari beliau. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya persilakan ke Pak Munajat Trinugroho untuk mempresentasikan materi dalam workshop kurikulum implementasi MBKM Prodi Teknik Industri. Kepada Bapak Munajat Trinugroho, kami persilakan. Terima kasih Pak Cipto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman dari program studi Teknik Industri Universitas Pancasakti Tegal. Ini menyapa Pak Saufik Lutfianto selaku Kaprodi. Juga ini ada mungkin Pak Dekan atau yang lainnya dan bapak-bapak dan ibu-ibu dosen, serta mungkin ada mahasiswa dan alumni juga ya ini ya. Ya, banyak betul, Pak. Banyak alhamdulillah. Lindungan Allah dan semoga sehat selalu. Oke, pertama kali tadi sudah disampaikan oleh Pak Cipto tentang saya siapa begitu. Dan memang dalam waktu setahun terakhir sangat sering beririsan dengan kegiatan MBKM, sehingga kemudian akhirnya ini juga harus ngurusi banyak, termasuk juga sepertinya Pancasakti Tegal kan dapat hibah PKKM juga nih, ngurusi PKKM di UMS, kemudian MBKM ini juga masih tanggungan kurikulumnya Prodi itu juga, jadi akhirnya jadi satu nyambung semua ini. Oke, saya izin untuk share screen, mungkin nanti sudah muncul di layar Bapak Ibu sekalian. Belum? Oke, sudah Pak. Sudah ya. Ya. Oke. Jadi sesuai dengan undangan yang saya terima, di sini tertulis adalah workshop kurikulum implementasi MBKM, program studi S1 Teknik Industri Universitas Pancasakti Tegal. Ya, itu adalah kegiatan yang ada di dalam surat undangan yang saya terima. Nah, kemudian secara umum saya akan membagi paparan saya menjadi 3 hal. Nanti kita akan coba lihat
tentang bagaimana sih terkait dengan pengembangan kurikulum outcome based education dan juga apa isi MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kebetulan kalau kami di UMS itu mungkin sedikit cerita, kurikulum OBE itu sudah kami terapkan sejak tahun 2015. Cuma ada cumanya, itu kita belum implementasi penuh ya. Artinya penuh itu adalah kita tidak sampai ke proses untuk assessment dan kemudian continuous improvement-nya belum. Baru kemudian dalam rangka IAP kemarin kami melakukan itu. Kemudian juga MPKM itu pun juga walaupun secara konsep itu kami sudah menerapkan jauh hari. Jadi kita mengakui kegiatan-kegiatan mahasiswa di luar prodi sebagai bagian dari pembelajaran. Itu sudah kami lakukan bahkan sejak tahun 2007. Kami ada mata kuliah, waktu itu adalah pengembangan diri, sehingga mahasiswa yang berkegiatan di luar prodi, itu kita akui kegiatannya. Kita akui menjadi mata kuliah itu. Kemudian semakin lama, bahkan tahun 2019, itu juga belum ada MBKM, itu kami menghargai magang yang setahu saya Pancasila Tegal juga ikut, itu untuk magang di industri, terutama di BUMN yang 6 bulan, itu kita hargai 12 SKS. Sampai kemudian muncul MBKM yang itu dihargai sampai 12 SKS. Jadi ada proses yang kami alami sampai kemudian pada posisi seperti hari ini. Nah, kemudian sedikit nanti mungkin ini sebagai bahan ketika nanti saya akan menjelaskan terkait dengan outcome based education serta outcome based kurikulum, bahwa kurikulum yang di kemarin Pak Saufik menyampaikan sebuah draft kurikulum, di situ ada notasi outcome based education, dan itu sudah diadop oleh Dikti sebagai acuan di dalam pengembangan kurikulum. Sehingga kurikulum yang dikembangkan oleh program studi itu pada dasarnya, walaupun kemudian di panduan, itu sebenarnya mengacu ke outcome based education. Jadi outcome based education sebenarnya adalah sebuah siklus. Jadi ada plannya itu adalah kurikulum itu sendiri. Kurikulum itu kita bicara tentang ini mau apa sih, gitu ya. Jadi kita ingin membuat sebuah pendidikan yang lulusannya seperti apa dan bagaimana itu akan kita lakukan. Itu kurikulum kita. Baru kemudian kita bicara do-nya. Do-nya itu terkait dengan outcome based learning and teaching. Bagaimana kita membuat tadi yang sudah kita rencanakan itu kemudian terjadi. Itu pada tahapan do-nya. Kemudian tahapan ketiga adalah cek-nya, outcome based assessment. Outcome based assessment ini kita harus melakukan assessment. Apakah betul mahasiswa yang kita ajar itu sudah memenuhi kriteria yang kita tetapkan. Yang kita ukur ada beberapa level, ada pada level mata kuliah, ada level individu mahasiswa, ada pada level program studi, bahkan kalau nanti kemudian itu perguruan tinggi, bisa sampai ke level perguruan tinggi. Jadi kalau yang sekarang itu sebenarnya asesmen yang ada, bagian besar, itu baru pada tahapan teoretisnya OBE, tetapi pada kenyataannya bukan. Nanti mungkin akan saya sedikit jelaskan. Baru setelah itu kita akan cek. Kita cek, itu adalah langkah keempat untuk action-nya. Kita melakukan improvement. Bahwa kalau umpamanya tidak tercapai itu bisa pada level mata kuliah. Misalkan pada level mata kuliah, kenapa sih ada banyak mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah tersebut misalkan. Atau pada level individu. Ada beberapa mahasiswa yang kemudian sering tidak lulus pada beberapa capaian pembelajaran. Jadi yang kita ukur capaian pembelajaran, Bapak. Jadi bukan mata kuliah lagi, tapi capaian pembelajaran. Dari situ kemudian sampai prodi, itu sampai kemudian dievaluasi.
kira-kira berapa banyak yang bisa memenuhi target kita. Bahkan kemudian kita juga melakukan pengukuran pada profil profesional mandiri atau yang disebut dengan program educational objective. Setelah sekian tahun mereka lulus, benar enggak sih mereka itu menjadi seperti yang kita tetapkan di profil lulusan kita? Itu terkait dengan quality improvement. Nah, ini terkait dengan outcome based education. Jadi ini adalah sebuah siklus. Jadi ketika kita merancang kurikulum, itu pada dasarnya itu baru rencana, baru pada tahapan rencana. Masih ada tahapan yang lain yang nantinya perlu kita lakukan. Nah, kemudian saya masuk ke kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Jadi pada dasarnya secara umum untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu adalah biar mahasiswa punya kemampuan untuk menguasai beragam keilmuan yang berguna di dunia kerja nantinya. Jadi dunia cepat berubah. Kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan, maka mahasiswa yang kita ajar itu ketika keluar, apa yang mereka terima belum tentu comply, belum tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Itu menjadi problem serius gitu ya. Jadi ketika kita merancang kurikulum, kita harus memiliki view kira-kira 5 tahun ke depan, bukan view hari ini. Kalau view hari ini itu yang lulus sekarang. Padahal kita harus memiliki kemampuan 5 tahun ke depan itu kebutuhannya seperti apa. Sehingga kemudian kita membuat rencananya itu dari sekarang. Rencana itu ya kurikulum tadi. Sehingga dalam kaitan ini kemudian Kemendikbudristek itu kan memiliki beberapa kebijakan dan baru termasuk mereka mengubah PTN Satker menjadi PTN BH, kemudian penyederhanaan proses akreditasi perguruan tinggi, kebijakan pembukaan prodi baru, dan yang mungkin nanti akan sangat berkaitan dengan kita itu adalah kebijakan untuk memberikan kesempatan atau hak kepada mahasiswa untuk belajar 3 semester di luar program studi, di mana 2 semesternya adalah di luar kampus. Jadi 1 semester itu di luar prodi tapi masih dalam kampus, kemudian 2 semesternya lagi di luar kampus. Nah, ini kemudian ada kaitan, ini saya mungkin juga nyambungkan dengan apa yang menjadi, saya pikir dari program studi teknik industri Pancasakti Tegal, cukup tahu hal ini terkait dengan indikator kinerja utama yang sudah ditetapkan, karena ini juga ada kaitan dengan PKKM yang mungkin juga sedang dilakukan. Di sini ada lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, dan kemudian persentase mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Nah, ini menjadi salah satu indikator yang kemudian menjadi pijakan bagi sebagian besar program yang dilakukan di perguruan tinggi yang punya PKKM. Sehingga kita fokus salah satunya adalah bagaimana kita memfasilitasi mahasiswa agar mendapatkan pengalaman di luar kampus. Namun, nah, ada namunnya, namun tetap mengikuti koridor outcome based education yang kita tetapkan, yang kita rencanakan. Ini saya presentasi sampai jam berapa Pak Jabal? Saya lanjutkan ya. Oke. Nah, kebijakan belajar di luar program studi tadi ini saya ambil dari pedoman. Kita bisa melihat bahwa secara umum dapat dilakukan 1 semester di program studi lain dalam perguruan tinggi. Nanti mungkin kita bisa saling share saja. Kemudian ada di luar program studi dan di luar perguruan tinggi. Jadi di sini kita bisa melihat ini semua hak ya. Ini semua adalah hak, bukan kewajiban. Kewajibannya adalah kita memfasilitasi hak tersebut. Jadi kalau mau ada mahasiswa yang tidak ngambil ini, itu tidak masalah. Malah akan menjadi masalah kalau semua mahasiswa itu kemudian mengambil kegiatan ini. Nah, terus regulernya gimana? Nanti kemudian jangan-jangan malah kita tidak ada mahasiswa yang
kuliah reguler. Jadi semuanya ikut MBKM. Nanti kemudian program studinya tinggal nerima hasil. Nah, nanti jadi masalah baru itu. Jadi akhirnya kemudian kita perlu mengatur agar kegiatan MBKM ini bisa selaras dengan apa yang menjadi tujuan program studi. Ini adalah program untuk memberikan pengayaan, tambahan kompetensi. Jadi ada ketentuan, misalkan nanti berapa SKS yang boleh ditempuh, kemudian mata kuliah apa saja yang bisa dikonversi, kemudian bagaimana program pelaksanaannya, pembimbingan, dan sebagainya. Mungkin nanti kita bisa share bersama-sama. Nah, kemudian tadi kegiatan apa yang kemudian bisa diambil oleh mahasiswa itu sudah ada di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020, pasal 15 ayat 1, ada pertukaran pelajar, magang atau praktek kerja, mengajar di sekolah, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, wirausaha, studi atau proyek independen, dan membangun desa atau bisa juga kuliah kerja nyata tematik. Jadi ini ada banyak. Cuma sekali lagi, kitalah yang kemudian akan perlu untuk memberikan guidance agar kegiatan-kegiatan ini terlaksana, tetapi tetap pada koridor outcome-based education yang menjadi framework dari kurikulum kita. Jika tidak, nanti akan kesulitan sendiri. Jangan sampai kemudian mereka melakukan kegiatan yang sama sekali tidak ada hubungannya, tapi kemudian dikonversikan ke mata kuliah tertentu yang tidak nyambung. Itu yang kemudian, dan itu sepertinya di tingkat mahasiswa, itu muncul seperti itu. Jadi kalau mereka di tempat saya itu ada yang masih berpikir kalau saya ikut kegiatan ini maka saya berhak untuk dikonversi ke mata kuliah apa saja. Itu beberapa mahasiswa masih punya pola pikir seperti itu. Setelah tahu ternyata tidak, banyak kemudian tidak jadi. Itu ada yang terjadi seperti itu. Oke. Nah, kemudian saya masuk ke pengembangan kurikulum program MBKM. Nah, ketika kita bicara pengembangan kurikulum program MBKM, eksplisit sudah disampaikan bahwa MBKM itu sebenarnya adalah cara untuk mencapai kompetensinya. Jadi bukan kompetensinya itu sendiri, tapi adalah cara untuk mencapai kompetensi sebenarnya. Jadi kompetensinya kita yang menetapkan. Kita menetapkan, oh ternyata itu bisa dicapai dengan kegiatan magang. Oh itu bisa dicapai dengan kegiatan ini. Oh itu bisa dicapai dengan kegiatan apa. Kompetensinya kita yang menetapkan. Baru kemudian itu bisa dilakukan dengan cara seperti apa. Di sini secara umum kita bisa melihat dari sejak kiri, itu dari KKNI. KKNI bahwa untuk program studi sarjana itu adalah jenjang 6. Itu sudah sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020, juga terkait dengan SNDikti, Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Di sana ada penelitian, ada pendidikan, ada pengabdian kepada masyarakat, dan kemudian ada proses evaluasi kurikulum. Di situ ada menyangkut visi misi, kemudian tujuan dan strategi perguruan tinggi, kemudian ada research study, dan yang tidak kalah penting, ini adalah adanya unsur yang perlu dipertimbangkan, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan teknologi serta Industrial Revolution 4.0. Itu yang kemudian akan menjembatani kita untuk menerbitkan profil lulusan kita apa, profil lulusan kita seperti apa. Profil lulusan itu kemudian akan kita terjemahkan menjadi lebih detail lagi, menjadi outcome-based education tadi. Kurikulumnya harus seperti apa, capaian pembelajaran seperti apa, mata kuliahnya apa, dan sebagainya. Itu adalah bagian yang harus kita jalani ketika kita melakukan pengembangan kurikulum untuk program MBKM. Nah, saya pikir ini adalah semua juga sudah paham untuk yang pernah mengembangkan kurikulum. Saya tadi kemarin itu membaca draft yang dikirimkan Pak Taufik. Jadi nanti akan saya coba sampaikan ke Bapak Ibu bagaimana
draft kurikulum yang sudah dibangun oleh teman-teman dari program studi Teknik Industri Pancasakti Tegal. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah narasi yang perlu kita ikuti. Sejak bagaimana kemudian kita ada evaluasi kurikulum ketercapaian CPL. Itu adalah kurikulum sebelumnya. Kurikulum sebelumnya seperti apa dan bagaimana ketercapaiannya. Permasalahannya adalah, pernah tidak kita mengukur ketercapaian CPL? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Kalau visi, misi, universitas, dan sebagainya, ada. Konsorsium bidang ilmu, ada BKSTI. Peraturan perundangan ada, KKNI, SNDikti, kebijakan MBKM ada. Masukan dari asosiasi stakeholder ada biasanya. Dari pengembang kurikulum prodi juga ada. Keterlibatan dosen ada. Nah, yang sering tidak ada adalah evaluasi kurikulum tentang ketercapaian pembelajaran lulusan yang pernah dilakukan di kurikulum sebelumnya. Itu kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan profil lulusan. Hari ini, misalkan dari Prodi Teknik Industri Pancasakti Tegal mengundang alumni. Bisa saja kemudian alumni itu diminta untuk memberikan masukan terhadap PEO atau profil lulusan yang pernah dibuat. Itu relevan dengan alumni yang sudah bekerja mungkin 4-5 tahun. Karena itu adalah profil lulusan yang kita harapkan ketika mereka lulus setelah sekian tahun, mereka jadi apa sih? Begitu. Nah, kalau CPL, itu yang sekarang lulus, ya bisa saja kemudian dalam tanda petik, kita minta mengukur sendiri. Kira-kira mereka bisa apa. Daripada tidak ada sama sekali. Karena kalau mengukur CPL beneran yang memang dimulai dari Bapak Ibu melakukan pengukuran pada level mata kuliah, kemudian nanti CPL sampai kemudian itu bukan hal yang mudah, Nah, kemudian ketika kita menentukan dalam kurikulumnya ini sudah ada terkait ada peta keilmuan, saya baca secara umum juga sudah mengadopsi Body of Knowledge dari Industrial and System Engineering yang diterbitkan oleh Institute of Industrial Engineering and System. Ada di sana, ada kemudian juga ada skill untuk abad 21. Ini secara umum sudah ada di dalam dokumen kurikulum, cuma nanti perlu saya sampaikan beberapa hal tambahan. Struktur kurikulum dan peta kurikulum sudah ada, itu juga sudah ada keterlibatan dosen, dan kemudian ditetapkan di prodi. Secara umum, keseluruhan proses sudah dijalani oleh teman-teman di Prodi Teknik Industri Pancasakti Tegal. Cuma nanti sekali lagi akan kita lihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk overview rekonstruksi kurikulum yang sudah dijalankan oleh teman-teman di MBKM Prodi Teknik Industri, ini kalau saya melihat dokumennya, itu sudah mengikuti format yang dipersyaratkan untuk akreditasi program studi. Ini sudah saya lihat, sudah ada semua. Dari identitas program studi, kemudian evaluasi kurikulum dan tracer study, landasan perancangan dan pengembangan kurikulum juga sudah ada, rumusan visi misi sampai university value ada, rumusan capaian pembelajaran ada, penetapan bahan kajian juga ada, pembentukan mata kuliah dan bobot juga ada, matriks dan peta kurikulum ada, rencana pembelajaran semester RPS ada, rencana implementasi hak belajar maksimum 3 semester di luar prodi sudah ada, manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum juga sudah ada. Artinya dari kelengkapan poin-poin dalam sebuah kurikulum berdasarkan adaptasi prodi sudah terpenuhi. Nah, sekarang coba kita lihat satu persatu. Identitas program studi. Ini yang saya tampilkan adalah dari draft yang saya terima.
Kalau kita melihat identitas program studi, nama perguruan tinggi ada, fakultas ada, prodi ada, akreditasinya ada, jenjang pendidikannya ada, gelar lulusannya belum ada. Karena ada beberapa yang kemudian mungkin jangan-jangan gelarnya beda. Ada visi misi mungkin nanti bisa ditambahkan. Mungkin bisa juga ada tambahan, karena ini sifatnya adalah minimal. Misalkan ini akreditasi B ditambahkan detailnya, SK-nya kapan, dan kemudian misalkan berlaku sampai kapan. Demikian juga ini sudah berdiri mulai kapan, itu mungkin bisa ditambahkan. Sehingga pada dasarnya lebih akurat, lebih baik, ya, lebih akurat, lebih baik. Sehingga diharapkan ketika kita membaca identitas program studi, itu langsung bisa kebayang seperti apa. Nah, kemudian yang berikutnya, terkait dengan evaluasi kurikulum dan tracer study. Ini adalah yang saya dapatkan. Nah, di dalam evaluasi kurikulum, ini dokumen yang saya terima lebih banyak menjelaskan tahapan evaluasi kurikulum itu sendiri. Tapi belum menjelaskan hasil dari evaluasinya. Hasil evaluasi ya tadi, bahwa kemudian kurikulum kita itu kira-kira kurangnya apa sih? Jadi kita bisa melihat itu dengan kalau kita sudah melakukan tadi penilaian. Nah, masalahnya kita belum melakukan penilaian sepertinya. Sehingga ini menjadi sebuah ganjalan ketika kita tanya, sudah hendak melakukan evaluasi kurikulum. Evaluasi ini adalah evaluasi kurikulum yang telah dan sedang berjalan, bukan kurikulum yang sedang kita kembangkan. Ini yang sebelumnya. Sehingga ketika nanti kita bilang, ini ada kebutuhan sebagainya, ini adalah evaluasi kurikulum dalam artian kita akan membuat kurikulum baru. Namun yang dimaksud sebenarnya adalah kita tuh mengevaluasi pelaksanaan kurikulum sebelumnya. Apakah ada masalah di dalam proses learning and teaching-nya? Apakah ada masalah dengan mereka kelulusannya? Ada masalah dengan mata kuliahnya dan sebagainya? Itu perlu dilakukan. Demikian juga tracer study. Nah, tracer study ini kalau yang dilakukan di Pancasila Tegal sebenarnya ini sudah cukup bagus ya, memberikan rekomendasi terhadap apa yang menjadi kekurangan dari misalkan kurikulum dan sebagainya. Namun akan lebih bagus kalau dilengkapi seperti ini. Jadi ini kami melakukan dari hasil tracer study itu melihat karir lulusan TUMS dari tahun 2000 berapa? Ya sekitar 3 tahun terakhir. Sekitar 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir ini. 3 tahun terakhir kondisinya seperti ini. Dari yang mengisi 152 mahasiswa itu mereka ada yang bekerja di bidang yang terkait dengan teknik industri, ada juga yang tidak secara langsung berkaitan dengan bidang teknik industri. Yang paling banyak memang pada bidang industri manufaktur atau proses, 113 dari 152, total 74%. Industri jasa juga masih lumayan banyak, ada 27, yang menjadi dosen atau peneliti 3. Ini yang kemudian 94% itu relatif mereka bekerja di bidang KTI-an. Sehingga nanti akan dicek ke profil lulusan yang pernah kita tetapkan. Karena salah satu profil lulusan itu adalah tentang teknik industrian. Jangan-jangan kemudian kita bikin teknik industri, tapi ternyata ketika lulus, tidak sampai separuh yang kerja di TI. Sebagian besar kerja di mana? Tidak nyambung dengan TI misalkan. Nah ini yang tidak relevan dengan, ya mungkin tidak relevan tapi tidak langsung, itu sekitar 5%, 5,9 hampir 6%. Nah ini kemudian dihubungkan dengan profil
lulusan yang pernah kita buat. Seberapa profil lulusan itu kemudian relevan dengan jalur karir yang sekarang ditekuni oleh lulusan kita, oleh alumni kita. Sehingga diharapkan kalau memang seperti itu, berarti memang tidak ada masalah dengan profil lulusan yang sudah kita tetapkan. Itu nanti akan menjadi salah satu masukan ketika kita perlu menetapkan profil lulusan yang baru. Jadi mungkin, dari situ akan masukannya apa sih profil lulusan yang perlu ditambahkan dan sebagainya. Ini terkait dengan evaluasi kurikulum dan tracer study. Nah, kemudian landasan perancangan dan pengembangan kurikulum. Nah, landasan di sini ini sudah dituliskan, ada landasan filosofis, ada landasan sosiologis, psikologis, yuridis, dan landasan lainnya. Cuma ini belum ada, misalkan landasan filosofi gitu ya. Ini menjelaskan apa itu landasan filosofi, tetapi belum memberikan landasan filosofi dari kurikulum yang dikembangkan apa. Jadi lebih clear-nya misalkan filosofisnya adalah manusia perlu belajar untuk bla 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 bla, atau mungkin kita mengambil filosofi Pancasila atau Undang-Undang Dasar, boleh-boleh saja membangun mencerdaskan kehidupan bangsa, silakan. Jadi itu biar clear, landasan filosofi kita ada kalau memang ada. Demikian juga landasan sosiologi. Landasan sosiologi berkaitan dengan kita sebagai manusia yang berinteraksi secara sosial. Kita butuh apa dan sebagainya. Sehingga diharapkan betul-betul kurikulum yang kita bangun itu memang berkembang dari kondisi-kondisi yang ada di masyarakat. Sedangkan landasan psikologis bicara tentang bagaimana perkembangan seorang anak, gitu ya. Kemudian berkembang dari sekolah dasar, sekolah menengah sampai ke perguruan tinggi. Kemudian nanti mereka akan kerja. Itu adalah landasan psikologis di situ. Mereka butuh interaksi, butuh apa dan sebagainya. Itu bisa landasan psikologis. Landasan yuridis jelas sudah lengkap landasan yuridis. Namun saya belum menemukan ada landasan lain. Padahal kalau kita mengacu yang pertama tadi di sini, ini salah satunya adalah kalau lihat ini SNDikti dan di sini ada perkembangan iptek dan Industrial Revolusi 4.0. Ini juga bisa menjadi. Jadi itu yang saya belum menemukan untuk landasan lain. Padahal itu sekarang salah satu landasan yang banyak digunakan untuk mengembangkan kurikulum. Karena kita kalau melihat beberapa profesi masa depan, tahun 2025 ke sana, itu sangat banyak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu teknologi serta teknologi digital dan sebagainya. Itu mungkin nanti bisa ditambahkan. Nah, kemudian rumusan visi, misi, tujuan saya tidak akan komentar banyak. Secara umum ini sudah eksplisit disampaikan. Visi universitas ada, kemudian visi dari program studi juga sudah ada. Cuma mungkin nanti yang akan perlu digarisbawahi adalah kalau kita menetapkan ada literasi rekayasa sistem industri kecil dan menengah, maka seberapa itu nanti akan muncul di kurikulum kita. Mungkin nanti kalau mamanya ada mungkin nanti entah Pak Sofek atau siapa mungkin bisa membantu menjelaskan. Itu di dalam kurikulum itu keluar di mana saja, sehingga yang kita sampaikan sebagai visi itu memang akan kita capai, ya. Salah satunya dengan muncul di kurikulum. Misalkan dalam bentuk beberapa
mata kuliah yang berkaitan dengan, karena itu sudah eksplisit industri kecil dan menengah. Jadi ada keunikan gitu ya, ada keunikan, ada sebuah nilai tertentu yang memang itu akan ditekankan oleh program studi teknik industri Pancasila Tegal. Oke, sampai di situ kemudian saya coba masuk ke profil lulusan. Profil lulusan juga relatif sudah sudah oke. Cuma ada sedikit yang saya warna kuning. Jadi kalau kita mengacu kepada KKNI jenjang 6 dan kemudian juga terkait dengan kriteria untuk seseorang menjadi, ini karena saya menganggap akademik itu adalah dosen, maka pada dasarnya karena kita sarjana S1 itu profil lulusannya sebenarnya bukan mengarah ke sana dulu. Kalau ini untuk S2, ya karena S2 itu betul nanti lulusan S2 itu bisa menjadi dosen. Kalau dia hanya lulusan S1, walaupun pada akhirnya dia nanti bisa menjadi akademik, academician, itu tidak apa-apa. Tapi kalau di dalam sini, kalau saya sarankan mungkin, karena kita lulusan sarjana S1, mungkin nanti bisa didiskusikan kembali untuk yang profil lulusan. Kemudian untuk yang capaian pembelajaran lulusan. Nah, ini yang mungkin perlu menjadi pertimbangan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengambil capaian pembelajaran itu secara letterless langsung dari SNDikti serta KKNI, itu nanti kelengkapan betul ya, sangat bagus. Yang menjadi masalah nanti ketika kita harus melakukan proses assessment. Ketika proses assessment, Bapak Ibu sekalian itu harus punya instrumen untuk mengukur ini semua. Ini kalau kita lihat untuk capaian pembelajaran lulusan sikap saja. Sikap itu ada 10, karena memang yang dari SNDikti-nya mensyaratkan 10. Kemudian keterampilan umum ini ada 1, 2, 5, 9, jadi sudah 19. Kemudian keterampilan khusus ada 3, jadinya total sudah 22. Kemudian pengetahuan 10. Total ada 32 capaian pembelajaran. Total ada 32 capaian pembelajaran. Itu banyak. Dan kalau itu tidak kita kurangi, itu akan menyulitkan nanti pada proses kalau memang kita mau assessment. Kalau sekedar kita untuk tahapan di sini, itu tidak masalah. Yang masalah nanti kalau kita mau melakukan assessment. Karena capaian pembelajaran lulusan itu adalah seolah-olah adalah janji kita ya, janji kita atau yang kita tawarkan kepada mahasiswa yang mau kuliah nanti pada saat kalian lulus ya, pada saat kalian wisuda, kalian punya kemampuan ini. Ada 32 ini. Sehingga untuk bisa menjamin tadi, maka kita kan perlu ada instrumen, ada tools yang bisa digunakan untuk mengukur ini semua. Nah, kalau ini banyak sekali, belum lagi kemudian nanti CPMK, ini nanti yang diturunkan ke capaian pembelajaran mata kuliah, belum ke sub CPMK, menjadi sangat complicated. Ini mungkin untuk catatan. Ya nanti kalau kita mau lanjut, akan saya coba jelaskan di belakang. Nah, ini adalah ini saya hanya memberikan gambaran perbedaan yang di UPS dengan yang di UMS. Kami itu 14 CPL, di UPS 32 CPL. 14 CPL saja kami itu sebenarnya sudah agak kesulitan. Kemudian
32 CPL tadi terbagi atas CPL sikap, keterampilan khusus, pengetahuan, dan keterampilan umum. Sedangkan kami ketika mengembangkan menjadi 14 CPL itu, kita punya banyak kepentingan. Ada kepentingan yang berkaitan dengan IABI, karena memang kami terakreditasi IABI. Kemudian BKSTI, karena kami juga sebagai bagian dari BKSTI. Kami juga terikat oleh SN Dikti dan juga oleh KKNI. Sehingga itu perlu diakomodasi. Nah, terus bagaimana? Nah, ini yang kemudian kami lakukan. Jadi misalkan, inilah rumusan, ada 14 CPL kebetulan, tapi ini saya cuma sampaikan 6. CPL kita ada 14, di mana kemudian ada domain itu kami mengacu ke ABED, Accreditation Board of Knowledge Education. Di sana kemudian kita juga ada aspek KKNI, ya tadi ada pengetahuan, ada sikap, ada keterampilan khusus, ada keterampilan umum. Jadi kita hubungkan. Kemudian ada level kedalamannya, ada deskripsinya. Nah, kemudian nanti itu sampai 14 capaian pembelajaran. Baru setelah itu kita melakukan proses ini. Seberapa, ini contoh ya, contoh keterkaitan CPL yang tadi 14 itu dengan SN Dikti. Ini untuk ST1 sampai 10 itu terkait dengan sikap dan tata nilai yang tadi kalau di dalam punya itu adalah ini. Ya ini S1 sampai S10 ini. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai sikap religius sampai S10. Kami menyebutnya sebagai ST, sikap dan tata nilai. Nah, itu kira-kira sudah terwadahi belum? Maka di sini kami sampaikan ini sudah terwadahi bahwa misalkan ST01 itu masuk ke CPL 13, ST02 masuk CPL 13 juga, dan seterusnya. Sehingga itu kemudian kita bisa memberikan argumen bahwa kita sudah comply dengan SN Dikti. Demikian juga dengan IABI, dengan cara yang sama kami melakukan seperti itu. IABI itu punya 10 capaian pembelajaran. Nah, kemudian kita bandingkan antara CPL-nya IABI dengan CPL kita. Yang jelas 10 CPL dari IABI itu harus terakomodasi di dalam CPL kita. Kalau kita mau atasi IABI. Kalau ada yang tidak terakomodasi satu saja, itu dianggap tidak. Sehingga kita perlu tadi dari awal kami itu membuat keterkaitan ini dengan macam-macam, ya dengan IABI, ya dengan SN Dikti, ya dengan KKNI, dan dengan BKSTI. Karena BKSTI itu kan punya 14 capaian pembelajaran. Itu agak berbeda dengan punya kami. Tapi 14 dari punyanya BKSTI itu ada. Nah, bagian seperti ini itu terus terang saya belum menemukan di dalam dokumen. Mungkin nanti apakah sudah dikerjakan atau belum, mungkin nanti bisa ditambahkan jika memang itu pertama dari BKSTI, karena kalau yang untuk tadi untuk KKNI dan SN Dikti relatif sudah terakomodir semua walaupun jumlahnya sangat banyak. Kalau kami mengakomodasinya dengan cara seperti ini. Kemudian saya lanjut ke penentuan bahan kajian. Secara umum penentuan bahan kajian sudah oke, ya, sudah oke, di mana ada sejak dari mata kuliah umum, kemudian sosial manajemen, artinya sudah memenuhi. Dan kemudian bagaimana bahan kajian tersebut kemudian digunakan untuk menentukan mata kuliah dan sebagainya, saya lihat sudah digunakan. Nah,
yang berikutnya yang mungkin saya mau sampaikan itu adalah ini, kesesuaian kurikulum yang dibangun. Kalau tadi kan CPL-nya, sekarang kurikulumnya dengan kurikulum BKSTI. Karena kalau Bapak Ibu nanti akreditasi, ini pasti ditanyakan oleh asesor. Pasti ditanyakan. Bagaimana kurikulum kita itu sudah memenuhi atau belum dengan kurikulum inti BKSTI. Karena bagaimanapun BKSTI tetap dijadikan sebagai apa namanya yang dijadikan rujukan ketika itu adalah prodi teknik industri. Pada tahun 2020 kemarin bulan Oktober dari BKSTI mengeluarkan kurikulum inti, ada matematika statistika 18 SKS, pengetahuan alam 5 SKS, sama industrial engineering design 29 dibandingkan 15, kemudian agama bahasa kepribadian yang diminta 10, kami ada 24 SKS. Sehingga kalau nanti kemudian ditanya oleh asesor, sudah clear, kami comply, kami sesuai dengan kurikulum inti BKSTI. Demikian juga ketika nanti misalkan kami IAP, kami pun tampilkan ini terkait dengan IAP, comply. Jadi kalau mau dipakai apa, lebih mudah. Kemudian ini terkait kebijakan MBKM. Saya juga apresiasi sangat bagus apa yang sudah disiapkan oleh pihak Prodi Teknik Industri PS Tegal. Saya pikir sudah cukup sistematis untuk menyiapkan tentang kebijakan MBKM-nya. Jadi sudah sampai kemudian menempuh mata kuliahnya, kemudian nanti bobotnya berapa dan sebagainya sudah ada. Ini saya pikir cukup bagus untuk hal ini. Dan juga kegiatannya misalkan terkait dengan magang atau praktek kerja, kemudian nanti akan dikonversikan ke dalam mata kuliah apa dan sebagainya. Nah, bedanya dengan tempat kami tidak sampai kemudian menentukan ini untuk mata kuliah apa, kecuali hanya mata kuliah yang memang misalkan magang, itu pasti praktek kerja lapangan, kemudian kita cuma menyebut mata kuliah pilihan yang relevan, kemudian mata kuliah wajib juga yang relevan, yang memang CPL-nya sesuai. Gitu ya. Jadi memang kami tidak membatasi pada mata kuliah tertentu saja, tapi kami memang mendata mata kuliah apa yang kemudian bisa nanti dikonversi ke sana dengan tetap mempertimbangkan capaian pembelajaran lulusannya. Nah, jadi itulah makna penting ketika kemudian capaian pembelajaran lulusan itu harus firm ya, harus sudah kita tetapkan dengan baik. Karena kalau itu tidak ditetapkan dengan baik, resikonya nanti kita kesulitan untuk pada saat kita melakukan konversi dan sebagainya. Nah, kemudian ini saya lanjut ke RPS. Nah, ini yang ada temuan yang mungkin perlu ada perbaikan nanti. Untuk RPS, jadi kalau kita melihat rencana pembelajaran semester ini dari acuan dari Permendikbud kemarin, paling tidak RPS menampilkan informasi nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu dan sebagainya. Saya lihat secara umum sudah. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Nah, ini capaian pembelajaran lulusan ini yang kemudian ketika saya temukan ada yang menurut saya belum nyambung dengan capaian pembelajaran yang tadi sudah ditetapkan di kurikulum. Kemudian ada kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran, ini terkait dengan CPMK, dan CPMK-nya kalau saya melihat ada yang CPMK-nya itu lebih besar, lebih banyak daripada lebih sedikit daripada CPL-nya. Itu juga menjadi tanda tanya, ini tandanya. Karena seharusnya CPL itu adalah turunan CPMK itu turunan dari CPL.
Tapi ada yang CPL-nya itu jumlahnya 7, CPMK-nya cuma 2. Yang pas adalah kalau misalkan CPL-nya 2, maka CPMK-nya bisa lebih dari 2. Jangan kurang dari jumlah CPL. Karena sebenarnya dia adalah turunan dari capaian pembelajaran lulusan. Nah, kemudian habis itu kemudian ada yang di breakdown lagi ke capaian sub CPMK. Dalam hal ini sebenarnya sub CPMK ada yang memberikan itu sebagai langsung indikator juga bisa, artinya sesuatu yang langsung nanti kemudian bisa kita ukur. Kemudian sudah ada bahan kajian, ada metode pembelajaran, kemudian waktu yang disediakan, pengalaman belajar, kriteria, indikator, bobot penilaian, sampai daftar referensi. Secara umum untuk apa yang saya sampaikan tadi, formatnya sudah memenuhi dari RPS yang disyaratkan oleh Dikti. Nah, ini saya ambil contoh ini perancangan tata letak fasilitas. Ini tadi yang mungkin saya sampaikan. Ada CPL 1 sampai 7. Nah, CPL 1 sampai 7 itu saya tidak menemukan kode ini di dalam CPL yang tadi ditetapkan. Karena kodenya tadi itu adalah S1, S2 sampai S10, kemudian ada KU1 sampai berapa, KK1 sampai berapa, kemudian yang satu lagi P1 sampai berapa. Sehingga ini menjadi pertanyaan, ini sebenarnya CPL dari yang mana? Dari yang mana? Mungkin nanti kita sambil diskusi ya, artinya nanti ini saya hanya menyampaikan yang saya temukan. Demikian juga ini capaian pembelajaran mata kuliahnya. Kalau ini adalah CPL-nya itu 7, ini CPMK-nya itu soalnya saya cuma menemukan 2. Ada cuma 2 CPMK. Nah, kalau memang itu memang cuma 2, maka ada kemungkinan apakah CPL-nya yang terlalu banyak atau CPMK-nya yang kurang. Sehingga nanti perlu kita lihat. Misalkan ini perancangan tata letak fasilitas. Jadi, apakah betul untuk perancangan tata letak fasilitas itu ada kaitan dengan CPL 3, menguasai konsep teori sains alam, aplikasi matematika rekayasa, prinsip rekayasa, dan sebagainya. Karena yang dilihat di sini adalah konsep teoritis, sains alam. Jadi memang kalau kita tidak hati-hati, sering nanti kemudian kita terjebak. Nah, kalau saya melihat sebenarnya di dalam dokumen itu sudah ada peta keterkaitan antara mata kuliah dengan CPL. Nah, yang paling gampang tinggal itu yang diterjemahkan ke sini. CPL-nya yang terkait mana saja. Nah, kemudian nanti tinggal dikaitkan di sini. CPMK-nya gimana? CPMK itu tadi saya sampaikan, 1 CPL itu minimal 1 CPMK. Bisa lebih, tapi tidak boleh kurang. Jangan sampai 1 CPL kok tidak ada CPMK-nya. Ini yang mungkin menjadi catatan. Nah, kemudian juga terkait dengan kemampuan tiap tahapan belajar. Ini kalau kita melihat sub CPMK itu tidak harus kemudian per pertemuan. Yang disebut tahapan belajar itu bisa saja 1 sampai 3 itu 1 tahap. Itu tergantung dari tema yang akan diajarkan. Jadi kalau ini kan ada CPMK 6 dan 7, kan sama. Itu mungkin hanya 1 sub CPMK. Kemudian juga 11 dan 12. Cuma memang kemudian nanti di dalam proses untuk memperolehnya, oh ini adalah 2 pertemuan. Yang awalnya mungkin kalau 1 pertemuan katakanlah 100 menit, maka kemudian ketika 2 pertemuan misalkan 200 menit. Tapi dia adalah akhir tahapan, bukan akhir pertemuan. Jadi mungkin yang kita biar lebih mudah.
Nah, kemudian terkait dengan asesmen pembelajaran. Saya membaca secara keseluruhan untuk asesmen itu sebenarnya sudah disiapkan bagus. Sudah disiapkan terkait dengan tekniknya, ada rubriknya, kemudian macam-macam, sudah ada semua. Namun yang menjadi pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana sebenarnya kita mau melakukan asesmen pembelajaran. Itu yang banyak, ya tidak hanya, tapi banyak yang belum melakukan. Jadi masih terbatas kepada melakukan asesmen terhadap kelulusan sebuah mata kuliah. Belum sampai melakukan asesmen terhadap capaian pembelajarannya. Itu yang kemudian menjadi PR besar sebenarnya, tidak hanya di Pancasabda, hampir semua perguruan tinggi yang menerapkan OBE itu mengalami kesulitan untuk melakukan asesmen akhir. Nah, ini contohnya. Ini kan ketika kita melakukan asesmen tadi misalkan ini mata kuliah sistem produksi. Cuma tadi saya nyari RPS-nya tidak nemu, sehingga saya cuma melihat ini. Di sini ada sub capaian pembelajaran mata kuliah. Sub CPMK 3. Memecahkan masalah menggunakan metode peramalan industri kecil dan menengah. Oke. Itu ETS. Tapi saya tidak tahu kalau tadi misalkan saya melihat di sub CPMK-nya ada berapa. Karena semua sub CPMK kan memang seharusnya nanti itu ada metode yang digunakan untuk mengukurnya. Nah, itu sementara, nanti akan baru berhenti di sub CPMK. Padahal nanti kemudian dia dipakai untuk mengukur CPMK dari mata kuliah tersebut. Kemudian nanti dipakai lagi untuk mengukur ke level lebih tinggi, mengukur capaian pembelajaran. Jadi memang untuk pengukuran ini bisa satu hal yang memusingkan sendiri terus terang. Jadi kalau Bapak Ibu nanti merumuskan CPL-nya banyak, CPMK-nya banyak, sudah itu saya yakin nanti problem terbesar akan muncul di saat assessment. Sehingga kami itu sangat membatasi CPL sebisa mungkin cuma tadi 14, CPMK itu kami membatasi maksimal 5. Beberapa kemudian bahkan, jadi ada satu mata kuliah yang mungkin dia hanya kita bebankan untuk satu CPL saja, nggak perlu banyak-banyak. Tapi memang ada beberapa yang mungkin 3 lah, rata-rata 3 CPL. Sedangkan CPMK-nya maksimal kami 5. Itu sudah untuk prosedurnya sudah pening gitu ya. Kemudian ini portofolio penilaian. Nah, ini yang tadi saya maksud. Ini kalau kita melihat, itu kan ada pembebanan CPL pada mata kuliah. Ini pada kolom paling nomor 2 dari kiri, CPL yang dibebankan, ada CPMK, kemudian bentuk penilaian, kemudian bobot, nilai mahasiswa. Ini kalau kita melakukan secara serius untuk assessment itu bukan hal yang gampang ternyata. Bukan hal yang gampang. Tapi kalau itu tidak dilakukan, kita tidak bisa menjamin bagaimana mahasiswa kita lulus. Yang menjadi masalah itu. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ini beberapa hal yang penting yang saya GKM, yang itu tidak relevan dan CPL, nanti kita akan dipertanyakan, lah mahasiswanya itu kemampuannya apa, kompetensinya apa. Jadi kompetensi wajibnya itu harus tetap dipenuhi. Sedangkan untuk MBKM itu adalah kompetensi tambahan pada dasar. Kemudian mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di dunia nyata sesuai dengan profil dan ruang lingkup pekerjaan melalui implementasi MBKM. Kemudian yang terakhir, terkait dengan kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dan perkembangan e-text, scientific version, dan tuntutan bidang pekerjaan. Ini terkait dengan market sinyal. Nah, itu akhir paparan saya, tapi sebelum saya kembalikan, saya mau sharing satu hal, sebentar, saya mau sharing satu hal
sebuah video pendek tentang konsep bagaimana kami itu melakukan assessment terhadap capaian pembelajaran. Mungkin nanti biar nanti bisa punya gambaran. Sudah muncul di layar, Pak? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini adalah konsep kurang pembelajaran yang kami lakukan. Ini yang kurikulum lama kami 15 capaian pembelajaran. Nah, kemudian dari capaian pembelajaran tersebut itu kan punya peta ya. Peta ini ada mata kuliah dan kemudian ini capaian pembelajaran. Nah, kemudian misalkan kita ingin mengukur dari level mata kuliah PR1 itu terkait dengan CPL 2, CPL 3 dan CPL 4. Artinya kita akan mengukur CPL 2, CPL 3 dan CPL 4. Kita bisa melihat CPL 2 itu diwakili oleh 2 CPMK, CPL 3 oleh 1 CPMK, CPL 4 oleh 2 CPMK. Jadi ada CPMK 25, ada CPMK 1, ada CPMK 3 dan CPMK 4 untuk mata kuliah penelitian operasional 1. Nah, kemudian ini adalah penulis. Ini hanya penjelasan saja. Nah, di sini kemudian CPMK 2 itu terus terang kami tidak sampai ke sub CPMK karena itu sangat berat. Kami sampai CPMK. CPMK 2 itu kami ukur langsung dengan tes tertulis untuk pertanyaan nomor 1 misalkan. Kemudian ada observasi. Jadi ini hanya sekedar contoh. Kemudian CPMK 1 menggunakan angket dan tes tertulis. Dipakai kuis sama tes tertulis untuk pertanyaan nomor 2 dan 3. CPMK 5 menggunakan unjuk kerja. Itu CPMK 3 untuk tes tertulis pertanyaan keempat dan kemudian pertanyaan kelima. Ini persentase masing-masing. Dan kemudian ini pembagian pada tiap-tiap CPMK. Dan akhirnya kita menentukan bobot, menentukan bobotnya, dan kemudian kita akan bisa mengetahui kira-kira CPMK dari mahasiswa pada mata kuliah tersebut berapa. Jadi ini ada kelihatan CPMK 2 dia dapat 78,5, kemudian CPMK 5 dia dapat nilai 79. Baru kemudian kedua CPMK ini kita gunakan untuk menghitung CPL, yaitu CPL 2. Di mana CPL 2 itu ada bobotnya ya, yaitu lihat 62% dari CPMK 2, sisanya dari CPMK 5. Akhirnya kemudian keluar nilai capaian pembelajaran CPL 2 dari OR 1. Dengan cara yang sama, maka kemudian kita bisa kemudian menghitung untuk kita untuk mengevaluasi kurikulum. Jadi ini kan hanya untuk satu mahasiswa. Untuk satu mahasiswa ketika dia lulus, itu CPL-nya berapa? Ini total akhir. Oh ternyata dia bagus pada CPL 4. CPL 4 itu apa? Sudah ada keterangannya. Oh ternyata dia kurang bagus di CPL 10, 59. CPL 10 itu apa? Sehingga ketika nanti mahasiswa itu selesai, selain transkrip nilai akademik, itu dengan persyaratan dari IABI harus ada sebuah semacam transkrip yang menjelaskan capaian pembelajaran sampai dia lulus. Jadi pas dia lulus itu kemampuan yang tadi CPL itu sudah tercapai atau belum. Dan kami kan memberikan target bahwa yang disebut lulus itu kalau nilainya adalah 50. Kurang dari 50 itu belum lulus. Kalau itu belum lulus maka dia harus melakukan perbaikan pada misalkan mata kuliah yang
nilainya rendah. Sehingga dengan demikian kita menjamin bahwa mahasiswa itu memang nantinya lulus. Ya. Karena sejak awal yang kita tawarkan itu capaian pembelajaran. Baru kemudian mata kuliahnya. Betul, kita sudah memberikan penilaian mata kuliahnya nilainya apa-apa-apa. Tapi sekali lagi pertanyaannya, apakah betul kita pernah mengukur capaian pembelajaran ini? Ini yang kemudian menjadi PR besar. Ya, kalau itu sudah terpenuhi semua, maka kita sudah bisa dengan bagaimana dia sudah lulus dengan kompetensi seperti ini dan sebagainya. Jadi itu yang konsepnya. Dan kalau umpamanya lebih mudah, akhirnya kami pun juga mengembangkan semacam aplikasi agar memudahkan itu dilakukan. Itu mungkin sharing saya kepada teman-teman di program studi teknik industri Universitas Pancasakti Tegal. Moga-moga bermanfaat. Waktu saya kembalikan ke Pak Moderator, Pak Cipto Sugiono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Munajab yang telah memberikan gambaran atau masukan-masukan terkait dokumen-dokumen yang sudah disusun oleh Prodi Teknik Industri UPS Tegal. Selanjutnya, mungkin sesi diskusi atau sesi tanya jawab, mungkin dari peserta workshop. Ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, Pak Taufik, kami persilakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Munajat. Saya Taufik Pak, yang berkomunikasi dengan Munajat. Akhirnya ketemu. Ya, terima kasih Pak atas materinya. Sharingnya cukup menjelaskan ke kita dengan sangat gamblang, yang tadinya kita masih sedikit ada yang meraba-raba harus bagaimana mengaplikasikannya. Tadi terkait dengan materi yang Pak Munajat sampaikan, bahwa ada pertanyaan dari visi. Sebetulnya visi kita yang masuk ke bidang literasi sistem rekayasa industri kecil dan menengah itu tertuang di dalam beberapa mata kuliah yang semuanya didasarkan pada studi kasus di IKM, terutamanya di Tegal, Pak. Karena banyak sekali riset dan riset-riset dari dosen kami dan mahasiswa, terutamanya itu berbasis di IKM Kabupaten Tegal dan Kota Tegal, sehingga banyak yang kami adopsi sebagai materi perkuliahan, terutamanya untuk studi kasus atau pemecahan masalah yang terkait di sana. Kemudian mengenai CPL, ya memang kita sebetulnya agak sedikit masih meraba, Pak. Jadi di tahun kurikulum KKNI dulu kita pernah juga mengadopsi CPL 14 itu dan menambahkan satu sebanyak 15. Tetapi ketika beralih ke MBKM, kita ada beberapa hal yang saya kemarin pertanyakan, terutamanya terkait dengan pemisahan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum dan keterampilan khusus. Itu pada 14 CPL yang diadopsi oleh BKSTI, Pak. Nah, itu terkait hal itu kita mengalami ini mana ya yang termasuk pengetahuan, belum adanya pemilahan seperti itu. Sedangkan di pedoman KPT MBKM itu kita diminta untuk memilah-milah hal tersebut, sehingga ada beberapa CPL yang dari BKSTI kita kembangkan sehingga menjadi beberapa materi tadi yang ada keterampilan umum dan keterampilan khusus seperti itu. Nah, itu dasarnya kenapa kita memilih menjadi sangat banyak, ternyata masuk ke dalam RPS dan itu juga kok cukup banyak sekali ya akhirnya. Nah, seperti itu Pak.
Nah mungkin dari sini kita, wah ternyata cukup jelas juga dari materi yang Pak Munajat sampaikan, dan sangat jelas menurut saya pembagiannya dan perhitungannya juga cukup jelas untuk evaluasinya, sehingga kami eh, terkait hal tersebut, wah ini mudah sekali dilaksanakan. Artinya mudah sekali kita cara menghitungnya dan segala macamnya, sehingga kita bisa mungkin agak sedikit melihat perbandingan yang cukup jelas seperti itu Pak. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan, barangkali nanti kita bisa sharing kembali Pak Munajat. Oke. Mungkin saya tanggapi nggih Pak Cipto. Jadi Kan Pak Munajat. apa namanya, saya sangat senang ya bahwa dari pihak Penyiasat Tegal sudah confirm dengan tadi visinya itu rekayasa sistem industri kecil dan menengah gitu ya. Jadi itu memang kemudian menjadi ya tadi keunikan dan kekuatan, dan itu sudah diimplementasikan dan kemudian muncul. Jadi saya pikir tidak ada masalah. Jadi saya tadi cuma karena saya tidak sampai detail ke tiap-tiap mata kuliah, sehingga memang kemudian saya mencoba menanyakan secara langsung gitu ya. Kalau alhamdulillah itu sudah ada. Karena sebagai contoh kemarin itu kan kami juga mungkin ini sharing saja. Jadi terkait dengan mata kuliah misalkan kita menambahkan mata kuliah yang berkaitan dengan kami itu terkait dengan industri kreatif. Ya. Jadi salah satunya industri kreatif. Nah, kemudian industri kreatif tersebut kita cari runtutannya. Kita ada praktikum desain industri kreatif di bagian akhir. Tapi sejak awal itu kita sudah, misalkan akhirnya kemudian kita masukkan kimia untuk memperkuat material teknik. Kemudian kita juga menambahkan yang berkaitan dengan anatomi dan fisiologi manusia untuk memperkuat ergonominya. Jadi ketika nanti industri kreatifnya, sehingga ada beberapa yang kemudian awalnya tidak ada, kami menambahkan dengan pertimbangan yang memang itu sesuai gitu ya, bukan sekedar menambahkan. Awalnya kan memang kami tidak ada kimia, awalnya tidak ada. Biologi kami meningkat, kalau hanya sekedar biologi nanti tidak ada manfaatnya. Kami kemudian mencoba untuk kita lebih tepat kalau itu kemudian memang anatomi dan fisiologi manusia, sehingga nanti proses untuk ke ergonomi, ke apa namanya mata kuliah yang berikutnya perancangan sistem kerja, ini mereka sudah cukup kuat. Belum lagi ketika nanti ke apa namanya ke industri kreatif itu materialnya bisa menggunakan material apa namanya yang sifatnya daur ulang dan sebagainya. Nah, itu adalah tambahan mata kuliah, sehingga hal seperti itu mohon nanti tadi memang bikin kurikulum itu gampang susah. Ya. Nah, salah satu yang kemudian agak mudah itu kalau kita terus terang kami mengadop dari banyak tempat. Ya tadi dari IAB kami adopsi, dari BKSDI kami adopsi, dan kemudian pengolahannya sudah banyak. Cuma bagaimana kemudian tadi kita olah agar itu sesuai dengan cita rasa kita. Ya, kalau sekedar mengumpulkan, ya bisa jadi gaduh-gaduh tanpa rasa, gitu ya. Mungkin tidak jelas, sehingga kemampuan kita untuk mengolah itu agar tadi cita rasa tadi yang industri kecil, menengah dan sebagainya itu muncul. Tapi tidak semua harus kita sediakan bahannya. Bahannya sebagian besar sudah ada sebenarnya. Jadi tidak perlu kemudian kita satu persatu. Itu kalau sudah ada tim dari BKSDI yang bikin, ya sudah kita ambil aja. Nah, harus kemudian tiap mata kuliah perlu kita cermati lagi dan sebagainya. Takes time terusan. Ya sudah kita ambil. Kecuali kalau kita mau bikin prodi baru, belum ada apanya dan sebagainya, ya betul-betul kita nyari bahannya yang kira-kira mau bikin prodi baru. Itu mungkin tambahan dari saya untuk Pak Sofik. Oke, terima kasih Pak Munajat atas penjelasannya terkait dengan visi misi yang sudah dituangkan di dalam prodi teknik industri. Mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta.
Ini kayaknya ada pertanyaan di chat ini ya. Oh, di chat. Baik, Pak. Bentar. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Taufik Hidayat. Maaf Pak, untuk BKSI, BKSTI sudah ada kurikulum MBKM belum Pak? Terutama untuk konversi kegiatan KKN di dalam mata kuliah. Oke, kebetulan besar banyak prodi yang sekarang itu lagi yang kurikulum. Kabarnya sih sudah ada draftnya, tinggal disahkan. Nanti jadi kurikulum inti itu ada tiga kategori. Ada kategori basic gitu ya. Jadi pokoknya yang penting TI gitu ya. Ada TI standar. Ya sekarang standar itu yang 96 SKS itu. Kemudian ada TI yang nanti itu kira-kira akan mengacu ke sebuah standar internasional. Nah, jadi ada masing-masing sudah dibuat. Cuma memang kemudian kita belum disahkan katanya. Sedangkan kalau berkaitan dengan MBKM, bagaimana konversi dan sebagainya, setahu saya itu diserahkan ke perguruan tinggi masing-masing. Tetapi pada dasarnya kita punya tadi mungkin mata kuliahnya sama, CPMK-nya bisa beda. Sehingga kemudian CPL kan turunan ke CPMK. Lah CPMK udah beda, nanti bisa jadi dia akan berbeda untuk kegiatannya. Jadi masing-masing bisa jadi berbeda. Jadi tidak ini kan ada untuk konversi kegiatan KKN ke dalam mata kuliah. Nah, KKN-nya kan juga akan sangat relatif ya, tergantung. Jadi kalau yang di tempat kami dari UMS itu ini juga masih dalam proses itu akan membuat sebuah mata kuliah pilihan universitas yang selama ini belum pernah ada. Terutama itu mata kuliah yang berkaitan dengan literasi untuk masa depan, yang bisa diambil semua program studi. Jadi misalkan literasi digital misalkan, ada beberapa mata kuliah. Itu untuk menjembatani, kalau itu tidak bisa masuk ke kurikulum intinya masing-masing program studi, mereka bisa menjadi mata kuliah pilihan. Jadi tidak sampai kemudian mengurangi kompetensi wajib yang harus dimiliki, tapi mereka akan mendapatkan kompetensi tambahan. Ya tadi bisa diambil di dalam perguruan tingginya sendiri, atau mungkin juga tadi bisa diambil dari luar. Nah, misalkan KKN itu kemampuan, misalkan leadership Pak, mungkin saja ada mata kuliah leadership. Yang itu kalau di kurikulum tidak ada, tapi kemudian kita sediakan itu untuk wadah, untuk tampungan kegiatan-kegiatan mahasiswa yang itu sulit untuk dimasukkan ke dalam konversi ke kurikulum yang sudah ada. Pertama memang kebanyakan mata kuliah yang soft skill seperti itu kalau itu di. Iya, berarti lagi Pak. Oke, monggo Pak Saufik. Berarti di UMS itu konversikannya tidak full 20 SKS ya Pak? Itu secara magang dan KKN. Karena kan tadi Pak Munadib menjelaskan keterkaitan dengan magang itu harus sesuai dengan CPL dari masing-masing mata kuliah tadi. Artinya kegiatan magang itu tidak full selama 6 bulan. Atau konversiannya bagaimana Pak kalau di UMS? Oke. Jadi betul 20 SKS itu adalah maksimum. Nah, ketika itu 20 SKS itu adalah maksimum, maka kemudian harus ditentukan dari misalkan magang. Kan magangnya juga ada yang 6 bulan, ada yang mungkin cuma magang 3 bulan, ada yang cuma 4 bulan dan sebagainya. Satu dari durasi saja sudah kelihatan. Ada yang mungkin bisa sampai 20 SKS, ada yang tidak. Nah, untuk yang sampai 20 SKS misalkan 6 bulan, kita lihat mereka di sana ngapain saja. Akhirnya kemudian kan, ini kamu ini bisa pokoknya mata kuliah rencana produksi.
oh ini misalkan mata kuliah apa dan sebagainya. Tetap basisnya adalah apa yang mereka lakukan. Jadi mereka itu kan nanti kami minta buat report ya. Jadi kami ada rambu-rambu yang sudah dibuat dari UMS. Untuk setiap kegiatan itu proses konversi dan penilaiannya beda-beda, Pak. Jadi misalkan untuk magang, itu berbeda dengan pertukaran mahasiswa. Beda lagi dengan KKN, beda lagi dengan kampus mengajar. Masing-masing punya kriteria penilaian sendiri-sendiri. Dan kemudian per prodi pun itu nanti bisa dikonversikan ke mata berbeda tergantung CP prodi masing-masing. Jadi memang dari perguruan tinggi itu hanya bikin rambu-rambu, detailnya ada di prodi masing-masing. Misalkan untuk mata kegiatan kampus mengajar gitu ya, sama-sama kegiatan kampus mengajar. Kalau itu pesertanya adalah dari FKIP, mungkin hampir 20 SKS kena semua. Tapi kalau itu misalkan dari teknik industri, ikut kampus mengajar, mungkin paling banyak yang bisa dikonversi ke dalam itu paling cuma mungkin 2 SKS atau 4 SKS. Nah, terus sisanya bagaimana? Nah, sisanya itu kita makanya kemudian setiap kali mahasiswa mau ikut, itu kan kita wanti-wanti, harus konsultasi dulu ke prodi untuk bisa diketahui, oh kegiatanmu ini itu potensial untuk tidak diakui penuh, cuma sedikit. Nah, sisanya itu macam-macam. Ada yang kemudian rencananya mau dimunculkan di SKPI. Dimunculkan di SKPI. Jadi mahasiswa tetap mendapatkan reward atau penghargaan bahwa dia pernah kampus mengajar dan itu muncul di SKPI. Selain SKPI, kami itu di UMS itu ada, kan di awal saya tadi sampaikan, ada mata kuliah sekarang menjadi mata kuliah wajib seluruh prodi di UMS tahun 2017. Mata kuliah keterampilan berkehidupan. Itu untuk menampung semua kegiatan mahasiswa di luar kurikulum. Jadi mahasiswa berkegiatan, misalkan dia jadi pemenang lomba tertentu, dia kemudian tadi ikut proyek kemanusiaan, apapun, dia organisasi, nanti ditampung di situ. Ditampung di situ. Dulu cuma 2 SKS, ini kurikulum baru akan diwajibkan minimal 3 SKS. Jadi itu menjadi salah satu, walaupun mungkin tidak banyak, untuk menampung. Jadi mahasiswa misalkan KKN, itu kalau tidak ada, bisa kemudian dimasukkan ke situ. Di semester berapa itu, Pak? Itu semester 7, Pak. Mata kuliah keterampilan kehidupan itu di semester 7 ya, semester akhir ya. Kalau jadi, terkait banyak yang itu Pak ceritanya. Kami di semester 1 itu ada namanya mata kuliah pengenalan potensi diri. Ya. Pengenalan potensi diri itu kita memberikan guidance kepada mahasiswa untuk mengenali, jadi itu sebenarnya paket. Mereka itu ketika masuk kuliah, mereka diminta untuk ngecek, saya itu kemampuannya apa, bagaimana mengenali diri. Setelah itu mereka diajarkan bagaimana merencanakan kayak selama studi, itu pengembangan diri yang ingin dilakukan seperti apa. Oh, saya ingin aktif di organisasi, Pak. Oh, saya ingin ini, dan sebagainya. Nah, proses itulah yang kemudian nanti akan dinilai di akhir, di semester 7. Jadi semester 7 itu mereka kemudian mengumpulkan portofolio seluruh kegiatan yang sudah dilakukan sejak dari semester 1 sampai semester 7. Jadi semacam portofolio berarti ya, Pak? Semacam portofolio. Jadi misalkan, lah itu yang juga sama. Sampai kami itu kan kalau umpamanya PKM ya, program kreativitas mahasiswa. UMS itu kayak kemarin itu yang terutama untuk AI, artikel ilmiah. Itu UMS dapat berapa, 20-an berapa, itu hampir 20-annya itu dari TI. Nah, itu kemudian mereka seperti itu, kita tampung di, ini prestasi. Kita hargai di dalam mata kuliah tadi. Atau mungkin ada yang sampai ikut Timnas menang, udah itu nanti langsung yang dipresentasikan adalah papernya dia itu tadi. Jadi kami sudah mengadop itu. Saya tidak sedikit nyelo ya, Pak ya, yang kira-kira akan dikembangkan di waktu PKL. Nah, yang
kami masih bingung karena kebetulan saya ada di BCM Pak, di bidang penjaminan mutu. Kemarin dengan WR1 juga kami sempat agak, ya kalau tidak dikatakan